Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kadu. Good morning, everyone. Good morning, nih. How are you today? Alhamdulillah, I'm okay. I'm fine. Alhamdulillah. Masih semangat ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu ya. And don't forget to always turn on your camera supaya Ibu bisa melihat wajah cantik dan ganteng kalian semua. Nah, ini Ibu lihat sepertinya semuanya sudah bergabung ya di Zoom ini. Sudah, Bu. Oke. Mbak Amrina, apakah bisa menghidupkan kamera? Maaf Bu, saya sedang nggak ada sinyal Bu, jadi susah untuk mau on cam. Oh ya, baik, tidak apa-apa. Nah, oke. Today lesson we are going to talk about explanation text. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, tentunya anak-anak di sini pasti pernah ya, mungkin bahkan sering menemui suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan kalian masing-masing. Contohnya misalnya saat ini baru dekat-dekat ini itu musim hujan, mungkin ada siklus hujan, lalu ada fenomena di sekitar kita itu ada fenomena kemiskinan atau pengangguran, ada juga fenomena terjadinya gunung meletus. Untuk yang saat ini sedang kita lewati yaitu mengenai fenomena pandemi COVID-19. Nah, tentunya dalam peristiwa itu akan dijelaskan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa dan memuat sebab akibat di dalamnya. Nah, mungkin dari contoh dan penjelasan singkat dari Ibu tadi, siapa kira-kira yang tahu mengenai teks eksplanasi itu gambarannya teks yang seperti apa? Silahkan dijawab. Bukan, Bu. Ya, Mbak Nia. Teks yang di dalamnya berisi mengapa dan bagaimana peristiwa dapat terjadi, Bu. Ya, betul. Nah, itu tadi yang akan kita bahas dan kita pelajari pada hari ini. Nah, dari pembelajaran explanation text pada hari ini, nantinya kalian diharapkan akan dapat memahami mulai dari apa itu teks eksplanasi, lalu the purpose of the explanation text, lalu ada juga social function and karakteristik dari explanation text. Setelah itu ada juga sampai dengan macam-macam teks eksplanasi yang nantinya akan Ibu berikan pada kegiatan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian teks eksplanasi, fungsi, tujuan, ciri-ciri, sampai dengan macam-macam teks eksplanasi, dan nanti akan Ibu berikan contoh-contoh explanation text berdasarkan macam-macamnya yang nantinya akan kalian identifikasi isi dan fakta-fakta yang ditemukan dalam sebuah contoh teks eksplanasi tersebut. Nah, tadi malam Ibu sudah mengirimkan link video ya di grup WhatsApp. Apakah sudah membaca anak-anak semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Berarti kurang lebih anak-anak sudah mungkin sedikit memahami ya mengenai materi ini. Nah, sekarang lebih lanjutnya mari kita bahas dan kita pelajari bersama. Nah, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, langsung kita mulai saja ya. Nah, kita akan belajar mengenai explanation text. Nah, in everyday life, you must have encountered a phenomenon that occur in your environment, right? Events related to natural, social, economic, or cultural phenomena are included in the explanation text. Jadi mungkin sebuah peristiwa atau fenomena itu biasa terjadi di sekitar kita, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ekonomi bahkan, dan juga fenomena budaya. Contohnya itu seperti ini ya, saat ini tadi contoh-contohnya ada fenomena
pandemi COVID-19, ada juga fenomena terjadinya banjir, lalu ada juga fenomena terjadinya kebakaran, dan fenomena-fenomena lain yang biasa terjadi atau biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian mengenai teks eksplanasi. What is the explanation text? Jadi, an explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why something happened. Explanation text is an essay that contains a complete explanation of a topic related to various phenomena that occur in everyday life. Jadi, dalam explanation text itu menjabarkan sequences how and why something happen, dan di dalamnya itu memuat mengenai sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Lalu kita lanjut. Di sini ada the purpose of explanation text. Apa tujuan teks eksplanasi itu? Yang pertama yaitu to explain the phenomena that occur, lalu ada to explain the cause and effect of an event, lalu ada to explain the processes of forming an event or phenomenon in sequence. Jadi tujuan dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua untuk menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang ketiga itu menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena secara berurutan. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada, setelah ini mungkin ada fungsi dari teks eksplanasi. Kira-kira dari anak-anak di sini ada yang tahu dari gambaran dari pengertian teks eksplanasi dan juga tujuan teks eksplanasi ini, kira-kira fungsi dari teks eksplanasi itu seperti apa? Silahkan dijawab. Memaparkan suatu proses, Bu. Ya, yang lain? Ya, betul. Bagus, Mbak Nia. Yang lain, apakah setuju dengan jawaban Mbak Nia? Setuju, Bu. Mungkin ada tambahan sedikit, Bu. Ya, silahkan Mas Rizal. Ya, ada memaparkan proses, memaparkan alasan, kemudian memaparkan akibatnya, Bu. Ya, betul sekali ya. Jawabannya sangat tepat. Nah, di sini ada social function of explanation text. Itu adalah to describe how or why a certain phenomenon happens. In the text, those reasons are being elaborated on further and more in depth, such as the processes involved, either information or working of natural and socio-cultural phenomena. Jadi, fungsi dari teks eksplanasi itu betul ya, seperti yang dijabarkan oleh Mas Rizal dan Mbak Nia tadi, yaitu menggambarkan, pada intinya itu menggambarkan sebuah proses yang terlibat dalam terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial, alam, maupun fenomena budaya. Lanjut, untuk karakteristik of explanation text atau ciri-ciri dari teks eksplanasi itu seperti apa? Di sini ada 4 ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama, structure consists of from statement general, sequence because of the effect, dan interpretation. Selanjutnya ada information that is loaded based on fact. Jadi, informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi itu dimuat berdasarkan fakta-fakta. Lalu, factual that loads information that is scientific. Maksudnya yaitu faktual-faktual atau fakta-fakta yang ada di dalam teks eksplanasi itu yang membuat informasi dalam suatu teks eksplanasi itu menjadi sebuah keilmuan atau sains. Contohnya seperti tadi ada siklus hujan, mungkin ada juga siklus menstruasi atau siklus kehidupan rantai makanan. Dan yang keempat adalah its nature informative use of sequence marker. Jadi dalam teks eksplanasi itu juga menggunakan sequence marker. Contoh katanya yaitu adalah as first, pertama, kedua, ketiga. Bisa juga menggunakan first, next, dan last. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kind of explanation text atau macam-macam dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu sequential explanation text. Jadi,
teks eksplanasi sekuensial itu adalah a type of explanation text that explain details of the stage of phenomena. Contohnya itu ada tadi siklus menstruasi, ada siklus hujan, ada juga siklus kehidupan rantai makanan. Selanjutnya ada causal explanation text. Is a type of explanation text that explain the cause of gradual change in something. For example, itu ada the processes of landslides and earthquakes. Jadi contohnya itu ada fenomena terjadinya tanah longsor dan juga ada fenomena terjadinya bencana gempa bumi. Nah, yang ketiga itu ada theoretical explanation text. Is a type of explanation text that contains speculation about the possibility that will occur behind a phenomenon. For example, itu ada the eruption of Mount Merapi may trigger another, more devastating natural disaster. Jadi contohnya itu adalah misalnya bencana gunung meletus yang menyebabkan bencana-bencana lain, seperti misalnya ada nanti guguran awan panas dan dapat menyebabkan korban. Setelah itu ada banjir lahar dingin, seperti itu. Dan yang keempat ada factorial explanation text. Is a type of explanation text that explain the effect and results of a process. Contohnya itu adalah efek dari kolonialisasi, efek dari pengangguran atau kemiskinan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, anak-anak, apakah sampai di sini dapat dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Paham. Baik. Nah, anak-anak, barusan kan sudah dijabarkan mengenai pengertian teks eksplanasi sampai dengan macam-macam teks eksplanasi. Sudah kita bahas semua ya. Nah, di sini untuk mengulang, tadi ada berapa macam teks eksplanasi yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang ingin menjawab? Saya mau jawab, Bu. Ya, silahkan Mbak Riza. Macam-macam teks eksplanasi yang sudah kita pelajari hari ini itu ada 4. Yang pertama, teks eksplanasi sekuensial. Yang kedua, teks eksplanasi kasual. Yang ketiga, ada teks eksplanasi teoritis. Dan yang terakhir ada teks eksplanasi faktorial. Ya, betul sekali ya. Nah, Mbak Riza, tadi kan sudah disebutkan ya, ada 4 macam teks eksplanasi. Di sini yang Ibu tanyakan mengenai teks eksplanasi teoritikal itu yang seperti apa? Teks eksplanasi teoritis. Teks eksplanasi teoritikal atau teoritis itu adalah jenis teks eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang akan terjadi di balik suatu fenomena, Bu. Contohnya seperti letusan Gunung Merapi yang mungkin akan memicu bencana alam lain yang lebih dahsyat. Bagus, jawaban Mbak Riza sangat tepat ya, anak-anak. Nah, tadi kan Mbak Riza sudah menjelaskan mengenai teks eksplanasi teoritis, yaitu contohnya ada letusan Gunung Merapi yang menyebabkan bencana lain. Nah, kemungkinan dalam erupsi suatu gunung meletus ini akan menimbulkan berbagai korban bahkan ya. Nah, anak-anak di sini, bagaimana pendapat anak-anak sekalian kalau ada masyarakat kita atau tetangga atau saudara yang mengalami bencana tersebut, apa yang kalian lakukan terhadap orang tersebut? Memberi bantuan yang kita bisa, Bu. Iya, betul sekali. Berarti kita harus menanamkan rasa peduli kita terhadap orang lain ya. Apakah anak-anak semua setuju dengan statement yang Mbak Riza sampaikan tadi? Kita harus peduli terhadap orang lain. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya, bagus. Nah, baik anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari apa itu pengertian teks eksplanasi sampai dengan macam-macamnya ya. Nah, berarti di sini apakah sudah paham semua, dapat dipahami?
Paham, Bu. Bisa, Bu. Paham. Any question? No, Miss. Baik. Nah, sekarang mari kita rangkum dan simpulkan bersama mengenai materi pada hari ini. Nah, rangkuman dari pengertian explanation text itu apa ya? Ibu mau Mbak Nia menjawab. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya yang bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab dan akibat, Bu. Ya, betul sekali. Lalu, selanjutnya apa saja social function of explanation text? Ibu mau Mbak Salsabila merangkum mengenai social function. The social function of explanation text is to describe how or why a certain phenomenon yang menggambarkan proses-proses yang terlibat dalam terjadinya suatu peristiwa baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Ya, betul sekali. Nah, berarti anak-anak di sini sebagian besar sudah paham ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Berarti tujuan pembelajaran kita kali ini dapat tercapai. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, bagaimana, apa yang kalian rasakan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? I'm so excited, I'm so excited, Miss. So happy. Menyenangkan, Miss. Baik, terima kasih anak-anak semua. Ibu juga suka sekali dengan semangat belajar kalian. Tolong dipertahankan dan keaktifannya ditingkatkan lagi. Nah, karena keaktifan itu yang akan menjadikan kelas kita ini lebih interaktif. Tetapi tadi Ibu lihat masih ada ya beberapa siswa yang masih diam atau yang masih menonaktifkan kameranya. Nah, Ibu harap untuk pertemuan yang selanjutnya bisa lebih aktif lagi ya. Nah, sekarang Miss. baik. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan kuis untuk pengayaan. Untuk link kuisisnya sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Silahkan dicek terlebih dahulu. Sudah dicek semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu akan berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Oke, finish. Sudah 10 menit ya anak-anak. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, Bu. Baik, Ibu lihat dulu. Ini nilainya bagus-bagus semua ya. Yang terendah itu sudah di atas KKM. Nah, berarti semuanya sudah memahami, Ibu anggap sudah memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih akan belajar mengenai explanation text, tetapi kita akan membahas tentang generic structure dan aspek kebahasaannya, serta bagaimana cara menulis explanation text dengan baik dan benar. Nah, untuk materinya, linknya akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Dan jangan lupa tetap semangat. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Thank you for your attention today. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you for today.